Iya, pintar tepuk tangan untuk Farida. Terima kasih Farida. Iya, jadi Ibu sekarang akan membahas masalah surat An-Nas. Coba semuanya perhatikan ke papan tulis. Surat An-Nas adalah surat yang ke-114 yang ada dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas ada berapa ayat, Nak? Ada 6 ayat. Surat An-Nas ini diturunkan di Mekah sehingga dia tergolong kepada surat Makkiyah. Siapa yang akan membaca? Siapa yang bisa menghafal surat An-Nas? Bukan mesti surat An-Nas. Siapa yang bisa membaca dan menghafal Al-Quran? Kita akan dapat paham. Sudah. Baik. Untuk lebih jelasnya, sekarang semuanya perhatikan di papan tulis dan simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Ibu akan membacakan surat An-Nas. Ayo semuanya perhatikan di papan tulis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minas jinnati wan nas. Ya, Ibu kan tadi sudah membacakan surat An-Nas. Sekarang Ibu juga akan mengartikannya. Apa arti An-Nas? Manusia. Ya, An-Nas. Ya, coba perhatikan papan tulis. Ya, bunyi pertama surat An-Nas yaitu qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya, ayat kedua, malikin nas. Artinya raja manusia. Ya. Ayat ketiga, ilahin nas. Artinya sembahan manusia. Ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Apa artinya? Dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, jadi surah An-Nas ini menjelaskan tentang kita hanya bisa memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita hanya memohon pertolongan kepada Allah dari godaan iblis dan syaitan. Iya. Jadi untuk lebih jelasnya, simak dan perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai belajar, yuk kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran PAI kali ini, kita masuk ke pelajaran 2, yaitu asyik bisa membaca Quran, terutama Quran surah An-Nas. Apakah anak-anak tahu tentang surah An-Nas? Nah, supaya tahu, yuk kita mulai dengan tepuk tangan surah An-Nas. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Pinter. Nah, sekarang anak-anak tahu kan? Jadi surah An-Nas itu artinya adalah manusia.
Jumlah ayatnya ada 6. Diturunkannya di kota Mekkah. Anak-anak yang ganteng dan cantik, surah An-Nas ini berisi tentang perintah kepada manusia agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindung dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia. Kejahatan tersebut bisa datangnya dari jin, bisa juga dari sesama manusia. Jadi anak-anakku, kita diperintahkan agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita sedang sakit atau sedang merasa ketakutan, sedang merasa sedih, segeralah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, yuk sekarang kita lafalkan surat An-Nasnya ya. Ikuti ibu ayat demi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sayang, berhati-hatilah dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebab setiap ayat Quran yang dibaca dengan baik akan mendatangkan pahala. 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Dalam surah An-Nas ini, coba anak-anak perhatikan di ayat pertama ada kata-kata a'udzu. A'udzu. Awas, harus dibedakan antara alif dan ain. Kemudian di ayat kedua, malikin nas. Ingat ya sayang, maknya tidak boleh dibaca panjang. Tidak boleh seperti ini. Malikin nas. Anak-anak juga harus berhati-hati. Dalam surah An-Nas ini terdapat 7 nun bertasydid. Itu artinya jika nun bertasydid, hukumnya dalam ilmu tajwid adalah gunnah. Maka cara bacanya harus mendengung sebanyak 1 alif atau 2 harokat. Contoh, birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, khonnas, sudurin nas, jinnati wan nas. Anak-anak, perbanyaklah berlatih membaca surah An-Nas berulang-ulang kali agar kalian bagus bacaan surat An-Nasnya dan juga bisa menghafalnya. Mintalah bantuan kepada ayah bunda untuk menyimak bacaan kalian. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Materi kali ini cukup. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian memperhatikan video tadi, baik sekarang ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu lembaran kerja peserta didik setiap kelompok ya. Kayaknya nggak semangat lagi. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, udah pada semangat lagi kan? Ya.
kelompok. Jadi nanti ibu akan bagikan. Jadi anggota kelompok harus bekerja sama. Nah, sekarang ini ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Ya, ibu kasih waktu 5 menit ya. Setiap kelompok harus bekerja sama. Harus bekerja sama nih ya. Ya, udah selesai? Udah siap ya? Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Coba kelompok pertama, Alta, silakan. Ya. Sudah, angkatkan dulu. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Ayo, kelompok 2, silakan maju ke depan. Berikan dengan kita membacakan hasil kerjanya, yang lain menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kasih semuanya. Ayo kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan duduk kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan sekarang coba kelompok terakhir kelompok 4, silakan. Silakan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum